Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membuat sebuah proyek mata kuliah analisis real, yaitu tentang nilai mutlak, di mana beranggotakan Kurniasri Hamdayani, Randiju Kurniawan, Uri Putri Riani, dan saya sendiri Yarmaina. Di mana di sini kami dibimbing oleh Dr. Arnelis MSI, Dr. Doni Permana MSI. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki tentang penerapan nilai mutlak, kita akan membahas dulu tentang definisi dari nilai mutlak tersebut. Nah, definisinya yaitu bila A elemen bilangan real, nilai mutlak A dituliskan dengan mutlak A didefinisikan dengan mutlak A sama dengan A bila A besar dari 0. Nilai mutlak A sama dengan 0 bila A-nya sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak A sama dengan negatif A bila A kecil dari 0. Nah, selanjutnya masuk kepada teorema yang pertama, yaitu mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Yang B, mutlak negatif A itu sama dengan mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Yang C, mutlak AB itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B bilangan real. D. Bila C besar sama 0, maka mutlak A kecil sama C jika dan hanya jika A besar sama negatif C kecil sama C. Kemudian yang E, negatif mutlak A kecil sama A kecil sama mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Nah, selanjutnya yaitu ketaksamaan segitiga. Untuk sembarang A, B di bilangan real, kita mempunyai mutlak A tambah B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, teorema akibat. Untuk sebarang A, B di bilangan real, kita mempunyai mutlak A ditambah mutlak B, mutlak A dikurang mutlak B kecil sama mutlak dari A dikurang B. Kemudian mutlak A dikurang B kecil sama mutlak A ditambah mutlak B. Nah, teorema akibat untuk sebarang A1, A2 sampai AN elemen bilangan real, kita mempunyai mutlak A1 tambah A2 sampai tambah AN, di mana kecil sama dari mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah sampai ditambah mutlak AN. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan nilai mutlak. Sebenarnya ada banyak sekali penerapan nilai mutlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memaparkan beberapa saja. Yang pertama itu mengenai jarak. Nah, jarak tempuh itu selalu bernilai positif, tidak mungkin negatif atau di bawah 0. Jarak ini menggunakan konsep nilai mutlak, jadi apapun di dalam tanda mutlak nantinya nilainya itu akan pasti positif. Sebagai ilustrasi, di sini dapat dilihat bahwa jika seseorang berada di titik tengah ini ingin pergi ke arah timur, ke kota A ini, maka jarak tempuhnya itu akan sama dengan mutlak 5, itu sama dengan positif 5. Jadi jarak dari titik awal ke kota A ini sama dengan 5 km. Kemudian kita lihat lagi kondisi lainnya, misalkan seseorang dari titik ini akan pergi ke arah barat, ke arah pantai ini. Di sini dapat dilihat bahwa kalau kita lihat arahnya ini bernilai negatif. Tetapi kalau konsep jarak ini kita tidak memperhatikan arah. Jadi jaraknya itu akan sama dengan
mutlak negatif 4 sama dengan positif 4. Jadi jarak seseorang di titik ini ke pantai ini yaitu sejauh 4 kilometer. Begitupun jika ingin ke arah utara atau ke arah selatan, nilainya itu akan tetap positif. Jarak tidak memperhatikan arah. Penerapan selanjutnya yaitu mengenai baris berbaris. Nah, dalam kegiatan baris berbaris ini ada aba-aba. Misalkan maju 4 langkah atau mundur 4 langkah. Berarti ini bermakna bahwa pergerakan yang dilakukan itu adalah mutlak 4 langkah dari posisi diam. Jadi pada kondisi ini kita tidak memperhatikan apakah langkahnya itu maju atau mundur, melainkan yang kita perhatikan adalah berapa banyak langkah yang dilakukan. Berarti nilainya itu adalah mutlak 4 langkah. Baiklah, kita masuk ke dalam penerapan nilai mutlak yang ketiga. Baik, kita pernah berpikir berapa sih tinggi Gunung Fuji di Jepang? Berapa sih ketinggian Gunung Everest? Masalah ketinggian ini, misalnya Gunung Fuji itu memiliki ketinggian 3.776 meter dari permukaan laut. Diukur dari titik nolnya berupa permukaan laut. Lantas bagaimana jika pengukuran di bawah laut? Apakah menggunakan simbol negatif? Tentu tidak. Hal inilah yang merupakan salah satu penerapan nilai mutlak itu untuk mengukur kedalaman. Dalam menghitung kedalaman air, berlaku konsep nilai mutlak di mana nilai kedalaman tidak pernah negatif. Bukan berarti mengukur kedalaman ke arah bawah bernilai negatif. Ini ilustrasi pengukuran tersebut. Misalnya kedalaman Palung Mariana, kedalaman gunung bawah laut. Ini merupakan salah satu penerapan dari nilai mutlak. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai mutlak pada bidang ilmu kesehatan. Pada bidang ilmu kesehatan ini dapat kita variasikan tentang topik nilai mutlak. Salah satunya yang dapat saya sampaikan yaitu permasalahan tentang demam berdarah. Contoh soalnya, pada orang yang terkena demam berdarah, yang kita sering disebut dengan DB, jumlah hemoglobin per milimeter darah berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus. Oleh karena itu, penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150 mm kubik sampai dengan 400 mm kubik. Dimisalkan, rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif DB, jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175 mm kubik dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan, jumlah trombositnya sebesar 10.000 mm kubik. Tentukan interval perubahan jumlah trombosit yang mempertahankan kondisi awal. Jadi, permasalahan dari ilmu kesehatan ini dapat kita gambarkan dengan nilai mutlak. Jawabannya yaitu pada kasus DB tersebut harus dipertahankan selama beberapa hari dengan jumlah trombosit yaitu sekitar 175.000 mm kubik. Misalkan X adalah jumlah kemungkinan perubahan trombosit akibat pengaruh psikologi, perawatan, perubahan penyimpangannya sebesar 10.000 mm kubik, sehingga nilai mutlak jumlah trombosit tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak X kurang 175.000 kecil 10.000. Untuk memecahkan nilai mutlak ini, kita samakan nilai 10.000. Sebelah kiri jadi negatif 10.000, sebelah kanan tetap 10.000. Positif 10.000, sehingga negatif 10.000 kecil X kurang 175.000 kecil 10.000.
sehingga didapatkan 165.000 kecil X kecil 185.000. Dengan demikian, jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal berkisar antara 165.000 mm3 sampai 185.000 mm3. Untuk permasalahan kedua, untuk bisa kita mengaplikasikan tentang nilai mutlak pada kesehatan. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian di sebuah rumah sakit, suhu tubuh normal rata-rata untuk orang dewasa adalah 36,7 Celcius. Suhu tubuh ini dapat bervariasi antara 0,5 Celcius tergantung pada kondisi fisik, usia, aktivitas, waktu pengukuran, dan lainnya. Pertanyaan muncul yaitu buatlah model matematika yang dapat digunakan untuk menyatakan suhu tubuh untuk orang dewasa. Yang kedua, berapa suhu tubuh minimum pada suhu tubuh maksimum orang dewasa. Permasalahan ini merupakan dapat kita aplikasikan untuk nilai mutlak. Yang pertama, jawaban A, misalkan X menyatakan suhu tubuh orang dewasa. Kita permisalkan X menjadi acuan untuk suhu tubuh orang dewasa. Berdasarkan informasi di atas dapat dibentuk suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang merupakan model matematika. Model matematika tersebut yaitu mutlak X kurang 36,7 kecil dari 0,5. Untuk bagian B, suhu tubuh maksimum. Kita untuk mencari suhu tubuh maksimum yaitu X kurang 36,7 sama dengan 0,5 jika dan hanya jika X yaitu 37,2. Untuk suhu tubuh minimum kita dapatkan yaitu X kurang 36,7 adalah negatif 0,5 jika dan hanya jika X yaitu 36,2. Jadi suhu tubuh minimum dan maksimum orang dewasa berturut-turut adalah 36,2 derajat Celcius dan 37,7 derajat Celcius. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.